Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas komparasi dari Vario 125 tahun 2023 dengan Vario 150 tahun 2021. Kebetulan ini dapatnya yang warna merah kombinasi hitam. Strippingnya itu yang terakhir Class Edition tahun 2021. Dan saya menemukan suatu kejanggalan di sini. Tonton sampai habis ya. Terima kasih. Oke, di sini tuh dari depan tuh kelihatan sama aja ya. Padahal di depan itu beda di bawah list lampu depan itu kan kalau yang baru itu ada tambahan dagingnya ke depan itu. Jadi kayak udah ada wing lainnya sendiri, sama di sampingnya itu terdapat semacam air scoop yang bolong sebenarnya ke spakbornya. Kalau di sini modelannya seperti itu. Nah, itu tadi yang di sini ada wingletnya, semacam winglet tapi ya kayak gitu ada tambahannya. Terus saya sensor pakai uang karena nggak ada kertas. Kalau dari segi velgnya itu sama-sama aja, karena yang 125 sekarang itu pakai velg 150 yang dulu ya, seperti itu. Terus ini pijakan kaki yang belakang itu kalau 150 besi, kalau ini karet. Maksudnya tuh aluminium ya kalau yang 150 tadi. Kalau yang 125 ini besi dikasih karet. Kalau saya prefer yang karet, tapi secara looks itu bagus yang besi ini. Kalau dari tampilan ini apa? Air radiator ya. Radiatornya tuh kayak sama aja. Terus ini bagian merah-merahnya itu kalau yang di 125 bentuknya udah beda, karena di sebelah kiri itu sekarang ada konsol tertutupnya, dan bagian tadi tuh sekarang lebih dimajuin agar space si kaki tuh tambah, karena sering kejadian di beberapa motor Vario yang generasi 1 ini, saya bilangnya generasi 1 tuh banyak yang pecah karena bahasa Jawanya itu ketatap, kena kaki waktu mungkin ngerem agak keras, jadinya badannya agak maju. Dan ini di perbedaan stripping ya, karena yang ini edisi akhir yang udah nggak ada emblemnya. Kalau biasanya itu 150 ada emblem timbulnya ya, kalau ini kebetulan dia edisi yang stripping aja. Dasarnya tuh hitam, strippingnya merah kan, tapi di beberapa bagian seperti di bawah itu merah. Jadi ya kombinasi ini warnanya. Kalau dilihat sekilas tuh kayak sama aja, tapi bagian depannya tuh beda, sama di bagian bodi halus belakangnya tuh beda juga. Nih, oh iya, sama badoknya ini. Kalau saya lebih suka yang baru sih, nggak tahu kenapa, lebih kayak berisi aja. Kalau yang dulu ya kayak gitu tadi, kayak, tapi ya selera juga sih kalau masalah desain. Dan ini saya cek juga di minyak rem, bautnya tuh ternyata juga udah karat. Jadi emang mungkin khasnya, tapi khasnya itu kurang bagus ya. Dan untuk penyanyi dapetnya Federal, motor teman saya. Dan ini juga satu perbedaan lagi, di sini ada emblem timbul Honda di sayapnya. Kalau di 125 yang terbaru ini nggak ada. Timbulnya tuh cuma di logo Vario aja. Sama yang 125 dulu itu juga nggak timbul. Sebenarnya tuh saya dulu mau ambil motor bekas, tapi harganya mepet banget sama motor baru, jadi nggak apa-apa lah, saya tunggu sekitar 2 bulan buat dapat ini motor. Soalnya tuh yang 150 putih 2019 kemarin saya ditawar itu 24 juta, sedangkan saya ambil motor itu dapatnya tuh 25.300 lah kalau salah. Dan si 24 tadi tuh cuma bisa turun 200.000, jadinya mentok-mentoknya di 23.800.
Jadi nggak worth it banget, mending baru sekalian aja. Soalnya di tempat saya motor bekas tuh kayak banyak calo-calonya gitu, jadinya mereka tuh harus bayar yang inilah yang itulah kalau udah jadi tuh, makanya harganya agak dinaikin. Sama mereka ambil untungnya sebenarnya tuh kebanyakan, karena Pak D saya tuh pernah denger mereka tuh ambil untung sampai nyaris 5 juta waktu ngobrol di tongkrongan mereka, dan di situ ada Pak D saya. Ini Pak D yang beda lagi dari Pak D yang bilang motornya kasar. Kalau ini yang kemarin bantu nyariin motor bekasnya, dan dia lebih saranin ambil baru aja sekalian, soalnya emang udah dimainin harganya. Karena kemarin itu ya si 125 ini juga unitnya susah, jadinya inden lama. Sama ini perbedaan paling mencoloknya di 125 itu tadi kepisah, dan di sini tuh jadi satu. Dan ini itu karena di sini masih satu, di situ nggak riat ternyata. Jadi potongan bodi si 125 sama 150 atau intinya Vario 150 125 Gen 1 itu beda potongan bodi depannya. Dan mungkin itu yang menyebabkan, nah ini kan di sini udah ada potongan, makanya di sini kriat kan. Tapi yang di sini karena potongannya berbeda, ini nggak kriat. Kenceng dia tuh, jadinya emang ada bedanya, bener-bener. Mungkin nggak bisa body ini nggak bisa dipasang di situ karena potongannya tuh beda nih, potongannya di situ, dan kalau yang 125 potongannya di bawah. Nah, di bagian yang tadi tuh yang kayak floating, terkesan floating, itu ternyata masalahnya di situ. Ini ada 125 yang Gen sebelumnya. Nah, ini juga nggak kriat karena dia masih pakai body Gen 1 yang belum ala-ala floating di depannya dan belum ada air scoop-nya. Nah, ini Vario aja. Jadinya ini yang 125 itu masih kunci juga, dan peleknya itu juga yang 125 Gen sebelumnya. Jadinya dia itu permasalahannya ada di potongan body. Jadinya dia rawan kriat. Jadi kemarin yang bilang kalau 150 atau 125 nya yang dulu kriat patut dipertanyakan, karena ini ada dua motor 125. Kebetulan di kosan ini tuh banyak yang pakai Vario. Hampir satu kosan 19 kamar tuh hampir semua ya Vario. Jadi ya bisa saya bandingkan. Dan benar saja masalahnya di potongan body itu tadi. Dari ibaratnya 3 sampel ini yang bunyi kriat itu cuma punya saya. Kalau saya mau pencet yang itu LED old kan nggak apple to apple, karena udah beda alis juga. Jadi dari sini tuh bisa disimpulkan kalau permasalahan itu ada di bodi belakangnya itu tadi. Kok bodi belakang? Bodi depan yang udah kepisah. Ya bukan masalah yang berarti, tapi kalau nggak bisa kriat tuh ya nice to have aja. Kayak lebih ngerasa bodinya kenceng, kayak lebih tipis saja dari 125 150 sebelum ini. Maksudnya yang sebelumnya saya ini kayak jadi lebih ini dari potongannya sini aja tuh udah bunyi dia tuh. Jadinya sangat-sangat patut dipertanyakan. Nah, itu enggak bunyi sama sekali, saya sampai diam dulu. Dan itu tadi bunyi. Dan itu tadi beberapa temuan saya dari dua motor yang sangat-sangat berbeda, dari 150 dan 125, yang ternyata dari bagian depannya sangat berbeda dan malah menimbulkan masalah. Untuk teman-teman,
Mohon dukungannya dengan klik tombol like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi positif seputar otomotif. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang tersinggung mohon saya dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai habis.